Dengan Fadira di episode kali ini, Fadira berlibur ke Pulau Untung Jawa. Bagaimana nih Bun liburannya di Pulau Untung Jawa? Seru Ya, nggak, Bun? alhamdulillah sih ya. Cuman fasilitas wisatanya itu kurang memadai ya, karena itu saya selalu meminta kepada pemerintah, terutama pemerintah pusat nih, yang selalu bicara tentang pengembangan wisata, tetapi fasilitas wisatanya itu betul-betul memalukan ya, bahkan juga menjijikkan ya. Tadi kita melewati sebuah dermaga yang itu kecil, jalanannya persis kayak jembatan Siratal Mustaqim. Jadi yang banyak dosanya tadi itu pada jatuh loh ya. Jadi tolong deh, kita bicara tentang wisata, ya kadang-kadang saya berpikir ya kenapa ya kalau kita bicara tentang wisata itu bisa bicara tentang kebersihan, tentang keselamatan, tentang keindahan. Nah, 3 hal pokok ini bagi saya itu amat sangat penting ya. Karena itu saya sebenarnya kecewa nih datang ke Pulau Untung Jawa, katanya bagus, tapi mulai dari awal itu penuh dengan sampah. Ya, kenapa? Seru tapi Bun. Seru ya, jalannya ya seru karena ya kita harus berakrobatik. Kita harus jalannya itu harus bolong-bolong gitu, kita lompat-lompat gitu kan. Aduh, mengerikan juga. Jadi keselamatan sama sekali tidak ada perlindungan, untuk nggak secure deh. Mungkin teman-teman Fadira juga masih banyak ya yang belum tahu Pulau Untung Jawa itu di mana, terus luasnya berapa. Di sini saya mau kasih tahu teman-teman Fadira tentang Profil. Untung Jawa. Jadi Pulau Untung Jawa ini salah satu kelurahan di Kecamatan Kepulauan Seribu. Kelurahan ya? Iya, Bun. Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta, Indonesia. Pulau Untung Jawa ini mempunyai luas 40 hektar. 40 hektar, lumayan ini ya Bun? Luas banget. Luas ya Bun. Pada masa Belanda ini Pulau Untung Jawa tuh sebelumnya namanya Pulau Amsterdam. Pada tahun 1930 Pulau Amsterdam ini diganti dengan namanya Pulau Untung Jawa. Yang untung tuh Jawanya ya, masyarakatnya nggak untung ya. Yang artinya itu sebuah keberuntungan Buat siapa? untuk orang-orang yang berada di pulau ini. Tapi kok nyatanya Ada keberuntungan nggak Bun? jadi kita tanya lagi nanti, soalnya tadi kita udah ketemu nih ya para perempuan-perempuan karena kita datang ke sini nih ya teman-teman Fadira, masih ingat kan hari ini adalah hari memperingati Hari Perempuan Internasional atau yang disebut dengan International Women's Day 8 Maret ya, bisa tiap tahunnya. Nah, tahun 2022 ini tahu nggak? Tema dari peringatan International Women's Day itu adalah break the bias. Apa artinya? Kita mulai menghapus semua bentuk bias, semua bentuk bias berupa stereotip, ya, label-label negatif terhadap perempuan, semua bentuk diskriminasi, semua bentuk eksploitasi terhadap perempuan. Nah, kita harus melakukan sebuah gerakan sosial untuk menghilangkan semua bias terhadap perempuan. Nah Bun, ini di data yang saya temukan nih Bun. Pada tahun 2002, Pulau Untung Jawa ini dinobatkan sebagai desa wisata nelayan. Lalu di tahun 2021, Pulau Untung Jawa itu termasuk salah satu dari 50 desa wisata terbaik loh Bun. Waduh. Desa Wisata Indonesia, ADWI 2021. Hebat juga ya siapa yang memberikan penilaian ya. Kalau saya memberikan penilaian nggak masuk deh ya, karena fasilitas kesehatannya, fasilitas keselamatan untuk dermaganya, dan jangan lupa sampah bertumpukan di mana-mana. Nah, ini nih soal sampah nih, bisa nggak sih ya pemerintah kota, terutama pemerintah di tingkat kelurahan nih, menggerakkan secara sosial. Tadi saya dengar nih di waktu di penyeberangan banyak bapak-bapak di sana, saya tanya kenapa kok banyak sekali sampah. Nggak ada anggaran Bu dari pemerintah untuk pembersihan. Nah, sekarang bisa nggak ya kita nggak bergantung kepada pemerintah, tapi ada pemberdayaan masyarakat itu dikuatkan ya, tentang literasinya, tentang pentingnya kebersihan. Jadi kalau ngelihat sampah ya itu adalah tanggung jawab bersama, bukan nunggu pemerintah ya kan. Karena kalau nunggu pemerintah ya seperti tadi itu ya, sampah bertumpuk di mana-mana. Dan Anda tahu laut itu nggak pernah mau menerima sampah loh. Semua itu dibawa ke pantai. Jadi kalau kalian buang sesuatu di laut, itu kembali lagi ke pantai. Jadi semuanya numpuk. Seperti tadi pantainya itu ya, pantai Tanjung Pasir ya namanya. Itu penuh dengan sampah.
menjijikkan ya. Tapi kan ini ya Bun, katanya tidak ada anggaran, tapi kita masuk sini bayar Bu, itu uangnya untuk Nah, apa ya, Bu? bayar itu juga nggak tahu kemana ini. Nah, tadi kita waktu baru masuk tuh ya, kita dihadang oleh seseorang yang minta uang untuk bayar kita. Tuh kita bilang berapa orang ya, 8 untuk retribusi gitu ya. Nah, waktu itu saat tadi kita tanya, untung kita sadar nih ya sebagai warga negara, Pak, kwitansinya mana untuk karcisnya mana buat retribusi? Oh, nggak pakai karcis. Kita bilang kalau nggak pakai karcis pungli dong. Nah, akhirnya dia bilang apa? Silahkan masuk cepet. Dia pergi gitu kan. Nah, ini kan tandanya bahwa kalau kita ingin mengembangkan wisata, tolong deh yang pungli-pungli itu dihilangkan dulu, karena ini nggak bisa nih ya membawa nama baik. Jadi saya kalau disuruh ke sini lagi mikir-mikir, karena yang pertama nggak ada secure-nya, jadi kita merasa nggak aman. Wah, kita bakal dijebak nih oleh para pungli nih ya, mulai dari kita masuk tadi udah dihadang seperti itu, padahal itu kan bukan oknum yang resmi kan. Kita tanya karcisnya nggak punya. Nah, ketika kita naik kapal lagi tadi, perahu kayu ya, terus dia mengatakan iya buat satu orang tuh 50.000. Terus tapi bisa nih, dia bisik-bisik ke saya, kalau ibu mau charter bisa langsung berangkat sekarang. Nggak termasuk pungli ya Bu? Itu pungli juga, dan buat saya yang seperti ini nih yang penting nih diatur oleh pemerintah. Nah, dalam konteks ini ya seharusnya tuh perempuan loh disuruh jaga di sana. Kalau perempuan tuh biasanya takut ya melakukan hal-hal, meskipun tidak semua perempuan, tetapi coba kalau perempuannya diberdayakan, dia dijadikan petugas di sana, dijadikan semacam pengelola kebersihan, jadi diikut sertakan. Karena dari tadi sampai ke pulau ini saya melihat para petugasnya laki-laki semua ya, nggak ada perempuan. Karena itu saya kok heran ya, pasti penduduk pulau ini katanya tadi para nelayan mengatakan laki-lakinya kan nelayan, pulangnya ada yang sampai 2 minggu, ada yang sampai sebulan baru pulang. Nah, kenapa tidak memberdayakan para perempuan itu sebagai pengelola wisata ya kan? Nah, kan jadi wisata yang lebih friendly women. Jadi kalau perempuan yang menjaga kan pasti ngelihat kita atau ngelihat ibu-ibu atau ngelihat anak-anak kan pasti punya rasa empati yang lebih kuat. Begitu kali ya. Mata pencaharian seorang laki-laki itu sebagai petani rumput laut dan nelayan. Lalu ibu-ibunya itu biasanya membuka sebuah wirausaha sendiri, seperti industri membuat keripik talas. Oh, talasnya dari mana? Mungkin dari sekitar sini sih, pulau. Pulau kali ya. Mudah-mudahan aja ya, saya berharap bahwa ketika para perempuan itu menggeluti dunia industri, meskipun itu industri rumahan, ini ada semacam pendidikan, edukasi ya dari pemerintah. Karena kalau dibiarkan aja begitu kan dia nanti kemasannya pasti nggak bagus. Tadi kita nggak nemu penjual keripik talas ya. Itu dia. Jadi karena itu saya berharap ya pemerintah lebih kepada bagaimana mengedukasi ya ibu-ibu itu sehingga mereka menghasilkan produksi yang lebih bermutu, berkualitas ya kan. Sirup jambu merah, kerajinan dari kulit kerang, dan kerajinan daur ulang penawaran jasa, dan juga warung yang semakin hari semakin berkembang. Lalu transportasi untuk ke Pulau Untung Jawa itu sangat mudah sekali. Tapi ternyata nggak seperti apa yang tertulis di internet, nggak seperti yang kita alami tadi aja. Karena itu ya mari deh kita tidak berdusta ya soal informasi. Jadi katakanlah sebenarnya, sehingga ada upaya untuk memperbaiki. Saya selalu mengatakan informasikanlah fakta yang sebenarnya sehingga kita semua tergerak untuk memperbaiki. Kan kalau semuanya baik-baik saja kan pemerintah sampai di pusat kan semuanya tidur aja gitu kan, merasa segalanya udah baik-baik saja. Karena itu tolong deh, karena faktanya dari awal kita nyebrang tadi kita udah dihadang berbagai macam ya, terutama yang pungli-pungli itu tadi. Aduh, kita diminta untuk bayar inilah, bayar itulah. Aduh, sama sekali. Tapi kalau kita membayarnya secara legal, artinya ada karcis, ada kwitansi, ada apa gitu kan, kita juga nyaman kan, karena uang itu pasti masuk ke negara gitu kan. Tapi kalau semuanya serba bisik-bisik, waduh, itu apa namanya?
Apa gimana? Kamu tadi gimana ceritanya waktu ketemu sama ibu-ibu di sana? Iya, ini Bu. Jadi kalau saya melihat ya, ini kan pulau sebenarnya nggak jauh dari ibu kota begitu. Tapi Kelihatan kok itu gedung-gedung di sebelah. Ini masih Iya. kelihatan provinsi DKI. dan jangan salah, apa Bu. dunia digital ini kan sudah terhubung kemana-mana Bu. Cuman saya tadi agak bingung. Di mana-mana orang ngomong International Women's Day, Hari Perempuan Sedunia. Saya tanya sama ibu-ibu Bu, Bu tahu Hari Perempuan Sedunia atau International Women's Day? Apa itu? Dibilang tanggal lahir ibu, tanggal lahir kita ya. Dari apa itu? Dari apa itu? Gitu. Jadi ini kan semacam sesuatu yang aneh gitu loh. Padahal kita sudah memperingati Kesadaran perempuan tentang hak-haknya belum terbangun ya, kasihan gitu ya. Awal mula terjadinya peringatan Hari Hari Perempuan Perempuan Internasional Internasional. itu kan bermula dari kaum Pekerja. pekerja ya Bu ya. Ya mereka semua adalah pekerja kan tadi. Kemudian ada disinformasi ya Bu ya, sampai akhirnya masyarakat yang ya istilahnya sebenarnya dia punya akses, harusnya punya akses, tapi akhirnya nggak terbuka aksesnya. Ya karena itu juga sih, karena pendidikan kita juga tidak mengajarkan kita untuk kritis ya, untuk berani bertanya, berani menganalisis hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Karena ya informasi yang sering disampaikan itu adalah semuanya baik-baik saja, jadi seolah-olah nggak ada masalah ya. Padahal coba bayangkan tadi sebelum kita berangkat apa yang kita rasakan ya kan, kita nunggu lama kan, soalnya tadi Lumayan loh Bun, 2 jam. iya, kita itu nunggu kenapa? Karena kan sebetulnya si pihak penyeberangan ini, si pihak yang punya kapal itu dia maunya kita charter. Tapi kan kita kekeh nggak mau charter ya, kita mau yang reguler aja. Tapi kan begitu kita minta reguler, dia kok jadi memperlambat gitu supaya kita ini menyerah. Tapi kan kita tadi tidak give up ya, nggak menyerah ya. Kita tadi berjuang loh ya, nungguin sampai betul-betul berjalan secara reguler. Ternyata loh dia sengaja loh perlambat sampai 2 jam kita di Tanjung Pasir. kita disuruh nunggu kayak gitu, coba tega-teganya ya. Padahal dia bisik-bisik ke saya, Bu kalau mau jalan sekarang bisa di charter gitu kan. Jadi PR untuk ini masih panjang ya Bu ya. Iya, jadi buat desa seharusnya wisata, untuk ya. pariwisata tuh jelas gitu. Jadi misalnya di situ dibuat ada pengumuman, ini pemberangkatan berapa jam sekali gitu kan. Mestinya kata jamnya setiap, misal katakanlah kalau mau ini pemberangkatan setiap jam sekali ke Pulau Untung Jawa. Jadi orang juga punya punya prediksi kan. Jadi bisa mengatur waktunya. Ini tadi kita bingung kita berangkat kapan ya, nggak ada jamnya, nggak ada kejelasannya, suka-suka dia. Nah, suka-suka yang seperti ini nih ya, yang sama sekali tidak menyenangkan ya. Tolong deh. Nah, dalam konteks kita memperingati Hari Perempuan Internasional ini, kita juga mengingatkan ya tentang para perempuan. Andai kata ya, saya mengatakan tadi, andai kata para perempuan yang ada di pulau ini diberdayakan, diikut sertakan, dijadikan semacam subjek dalam pembangunan pulau ini, saya kira nggak seperti ini kondisinya. Karena biasanya perempuan itu lebih aware, ya lebih lebih care ya, lebih concern ya, lebih punya perhatian gitu. Jadi tapi tentu juga nggak semua perempuan ya, nggak semua laki-laki juga. Tapi saya biasa melihat kalau segala sesuatu itu diserahkan kepada perempuan itu hasilnya jauh lebih baik. Nah, buat teman-teman Padira yang mungkin mau berkunjung ke Pulau Untung Jawa, bisa nih, ada Pulau Untung Jawa ini punya 12 akses dari daratan. Jadi bisa dari Tanjung Kait, bisa juga dari Tanjung Pasir, Muara Kamal, Muara Angke, Pantai Mutiara, Sunda Kelapa, Marina Ancol, Tanjung Priok. Tapi nggak ada informasi tentang mana yang terbaik, seperti apa bentuknya, semuanya gelap ya. Kayaknya yang paling terbaik Pantai Marina karena Jadi ini dekat dari Jakarta loh, ibu kota, dekat dari Istana Negara loh, kondisinya kayak gini. Wah, tadi kalau jalan di dermaga yang kecil dan curam, itu persis jembatan Siratal Mustaqim ya. Aduh, saya tadi jalan tuh ya Allah, ini bener-bener ya, ketakutan kalau kita jatuh kan nyebur ke laut gitu ya. Buat mereka sih nyebur ke laut nggak masalah, tapi buat orang-orang seperti kita kan bahaya gitu kan. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman Padira, bisa datang ke Pulau Untung Jawa. Tapi datang ke Pulau Untung Jawa jangan buang sampah loh ya. Jangan buang sampah sembarangan, jangan merusak ini
Ini mangrove-nya sudah oke nih. Kita berada di hutan mangrove dan saya mengapresiasi pemerintah setempat, terutama pemerintah Untung Jawa yang sudah membuat hutan mangrove yang hutan bakau yang sudah alhamdulillah nih kelihatannya udah mulai menghijau dan berharap ini semakin banyak bukannya semakin habis ya. Nanti kita datang lagi 10 tahun yang akan datang masih ada nggak ya ini? Takut ya Bu ya. Jadi 10 tahun yang akan datang ini harusnya sudah sampai setengah pulau ini ya hutan bakaunya. Jangan nanti makin habis. Jadi tolong deh penghijauan, upaya menjaga keasrian lingkungan itu adalah satu paket dengan wisata. Kalau itu disebut wisata halal, nah itu dia. Wisata halal itu adalah membangun kesejukan, membangun kebersihan, membangun keselamatan dan nggak ada pungli. Oke? Hanya slogan ya Bun, soalnya tadi saya melihat di depan itu gini, kebersihan sebagian dari iman. Terus Ternyata, wah banyak sampah di mana-mana. imannya di mana? Ada di dalam sana tadi. Imannya ada di dalam tulisan aja ya. Enggak, terus tempat sampahnya aja udah nggak ada kan? Tidak ada. Tempat-tempat Jadi cuma ada, jadi kebersihan adalah bagian dari iman itu cuma ada dalam tulisan, nggak ada dalam praktek. Karena itu sekali lagi ini dalam konteks bagaimana, tahu nggak kalau kondisi alam yang rusak, yang penuh dengan sampah, yang pokoknya yang penuh dengan limbah, yang paling menderita itu siapa? Perempuan. Pasti perempuan. Itu berkaitan dengan Itu dianggap tanggung jawabnya perempuan. enggak, soalnya bahayanya juga lebih banyak dialami oleh perempuan karena berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Ingat baik-baik, jadi perempuan adalah kelompok yang paling menderita, paling dirugikan, ya paling jadi korban jika alam itu rusak. Karena itu saya kira ekofeminisme ini penting sekali, bagaimana alam itu ya seperti perempuan, kalau kamu nggak menjaga dia dunia ini akan hancur. Dan yang rusak bukan hanya perempuan loh, seluruh masyarakat kita. Karena itu kalian para lelaki tolong deh bagaimana kita menjaga lingkungan seperti kita menjaga saudara-saudara kita para perempuan sehingga mereka dapat hidup, yang mereka dapat bertumbuh ya secara merdeka sebagai manusia yang utuh. Oke? Sekianlah liburan kita ke Pulau Untung Jawa Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia. Kita harap mungkin ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman Fadira untuk bisa berkunjung dan membantu memperbaiki sekitar Pulau Untung Jawa. Jangan lupa like, share, komen di YouTube Fadira. Terima kasih.